Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Claudia Yanesaring dengan NIM 1903030008 dari kelas A semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai paradigma sosial beserta teori-teori yang ada di dalamnya. Teori struktural fungsionalisme menurut Robert Camerton dan Talcott Persson, teori konflik menurut 4 ahli, teori dramaturgi, teori pertukaran, dan teori interaksionisme simbolis. Pertama, paradigma sosial. Secara umum, paradigma adalah suatu pandangan yang fundamental atau mendasar, prinsipil, radikal, tentang sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dalam ilmu pengetahuan. Menurut George Research, paradigma dalam sosiologi yaitu: pertama, paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial menyatakan bahwa struktur yang terdalam masyarakat mempengaruhi individu dan dikembangkan oleh Emile Durkheim dalam The Rules of Sociological Method tahun 1895 dan Suicide tahun 1897. Ia mengkritik sosiologi yang didominasi Auguste Comte dengan positifnya bahwa sosiologi dikaji berdasarkan pemikiran bukan fakta lapangan. Yang menjadi kajian paradigma fakta sosial adalah struktur sosial dan pranata sosial. Paradigma ini mencakup sejumlah perspektif teoritis, seperti teori struktural fungsional, teori konflik, teori sistem, dan teori sosiologi makro. Pertama, teori struktural fungsionalisme. Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial pada abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran terstruktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis, yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Teori konflik. Tokoh utama dari teori ini adalah Ralph Dahrendorf. Menurut Dahrendorf, kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan bawah dalam setiap struktur. Karena wewenang itu adalah sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang akan terkena sanksi. Dengan demikian, masyarakat disebut Dahrendorf sebagai persekutuan yang terkoordinasi secara paksa. Ketiga, teori sistem. Teori sistem dipetakan oleh George Research pada paradigma fakta sosial. Maksudnya adalah penggunaan teori ini dikhususkan pada masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai, institusi atau pranata-pranata sosial yang mengatur dan menyelenggarakan eksistensi kehidupan bermasyarakat. Sistem sendiri merupakan suatu kesatuan dari elemen fungsi yang beragam, saling berhubungan dan membentuk pola yang mapan. 4. Teori sosiologi makro. Teori makro yaitu teori-teori yang difokuskan pada analisis proses sosial berskala besar dan jangka panjang yang meliputi teori tentang evolusionisme, sistem, konflik, perubahan sosial, dan stratifikasi. Kedua, paradigma definisi sosial. Dalam paradigma definisi sosial bercirikan adanya interaksi dengan norma sehingga menimbulkan makna dan perilaku yang bersifat kontinu. Selain itu, dalam paradigma ini selalu melihat hal-hal yang khusus. Analisis paradigma ini menitik beratkan pada tindakan sosial yang dilakukan berdasarkan atas kesadaran penuh seseorang. Menurut paradigma ini, sistem atau struktur di luar manusia tidak mempunyai kemampuan mempengaruhi potensi dalam diri manusia. Teori yang terdapat dalam paradigma definisi sosial yaitu: pertama, teori tindakan. Beberapa asumsi fundamental teori aksi atau tindakan dikemukakan oleh Hinckley dengan merujuk pada karya Machiavelli, Znansky, dan Persson. Pertama, tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri
sebagai subjek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek. Kedua, sebagai subjek, manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi tindakan manusia bukan tanpa tujuan. Ketiga, dalam bertindak, manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode, serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut. Keempat, kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya. Kelima, manusia memilih, menilai, dan mengevaluasi terhadap tindakan yang sedang dan yang telah dilakukan. Keenam, ukuran-ukuran, aturan-aturan, atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan. Kedua, teori interaksionisme simbolik. Pendekatan dari interaksionisme simbolik ini mengikuti pendekatan Weber dalam teori aksi. Sumbangan Parsons, pengikut utama Weber terhadap pengembangan teori baru ini juga sangat besar, walaupun tanpa pengakuan dan penganut teori ini. Teori ini menolak pandangan paradigma fakta sosial dan paradigma perilaku sosial dengan alasan yang sama. Ketiga, teori fenomenologi. Alfred Schultz mengatakan bahwa reduksi fenomenologis, pengesampingan pengetahuan kita tentang dunia, meninggalkan kita dengan apa yang ia sebut sebagai suatu arus pengalaman. Persoalan pokok yang hendak diterangkan oleh teori ini justru menyangkut persoalan pokok ilmu sosial sendiri, yakni bagaimana kehidupan bermasyarakat itu dapat dibentuk. Paradigma yang ketiga yaitu paradigma perilaku sosial. Menurut paradigma perilaku sosial, pemikiran yang memutuskan perhatian pada sistem atau struktur sosial seperti yang berlangsung dalam paradigma fakta sosial dapat mengalihkan perhatian kita dari tingkah laku sebenarnya. Sebab sistem atau struktur itu adalah sesuatu yang jauh dari realitas sosial. Ada dua teori yang termasuk ke dalam paradigma perilaku sosial. Pertama, teori behavioral sosiologi. Teori ini dibangun dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip psikologi perilaku ke dalam sosiologi. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara akibat dari tingkah laku yang terjadi di dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku aktor. Yang menarik perhatian behavioral sosiologi adalah hubungan historis antara akibat tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku yang terjadi sekarang. Kedua, teori exchange. Tokoh utamanya adalah George Hohmann. Teori ini dibangun dengan maksud sebagai reaksi terhadap paradigma fakta sosial. Pertama, pandangannya tentang emergensi. Hohmann mengakui bahwa selama berlangsungnya proses interaksi, timbul satu fenomena baru. Oleh penganut paradigma perilaku sosial, sebagian dari konsep ini dapat diterima. Kedua, pandangan tentang psikologi. Psikologi waktu itu memusatkan perhatiannya terutama kepada bentuk-bentuk tingkah laku yang bersifat instinktif dan mengasumsikan bahwa sifat manusia adalah sama secara universal. C. Metode penjelasan dari Durkheim. Menurut Durkheim, objek studi sosiologi adalah barang, sesuatu, dan sesuatu yang dianggap sebagai barang. Barang yang menjadi objek studi sosiologi ini dapat diterangkan bila dapat diketemukan faktor-faktor penyebabnya. Hohmann mengakui bahwa faktor sosial tertentu selalu menjadi penyebab dari fakta sosial yang lain. Kedua, teori struktural fungsional. Pertama, teori struktural fungsional menurut Talcott Parsons. Talcott Parsons adalah seorang sosiolog kontemporer dari Amerika yang menggunakan pendekatan fungsional dalam melihat masyarakat, baik yang menyangkut fungsi dan prosesnya. Asumsi dasar dari teori fungsionalisme struktural yaitu bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Teori fungsionalisme struktural yang dibangun Talcott Parsons dan dipengaruhi oleh para sosiolog Eropa menyebabkan teorinya itu bersifat empiris,
positivistis, dan ideal. Pandangannya tentang tindakan manusia itu bersifat voluntaristik, artinya karena tindakan itu didasarkan pada dorongan kemauan dengan mengindahkan nilai, ide, dan norma yang disepakati. Kedua, teori struktural fungsional Robert Camerton. Teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Robert Camerton ternyata memiliki perbedaan apabila dibandingkan dengan pemikiran pendahulu dan gurunya, yaitu Talcott Parsons. Apabila Talcott Parsons dalam teorinya lebih menekankan pada orientasi subjektif individu dalam perilaku, maka Robert Camerton menitikberatkan pada konsekuensi-konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku. Ketiga, teori konflik. Pertama, teori konflik menurut Ralph Dahrendorf. Dasar teori konflik Dahrendorf adalah penolakan dan penerimaan sebagian serta perumusan kembali teori Karl Marx yang menyatakan bahwa kaum borjuis adalah pemilik dan pengelola sistem kapitalis, sedangkan para pekerja tergantung pada sistem tersebut. Pendekatan Ralph Dahrendorf berlandaskan pada anggapan yang menyatakan bahwa semua sistem sosial itu dikoordinasi secara imperatif. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam suatu sistem sosial mengharuskan adanya otoritas dan relasi-relasi kekuasaan yang menyangkut pihak atasan dan bawahan yang akan menyebabkan timbulnya kelas. Teori konflik yang dikemukakan oleh Ralph Dahrendorf juga membahas tentang intensitas bagi individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik. Dalam hal ini, intensitas diartikan sebagai suatu pengeluaran energi dan tingkat keterlibatan dari pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik. Kedua, teori konflik Lewis A. Coser. Lewis A. Coser ingin membangun suatu teori yang didasarkan pada pemikiran George Simmel. Menurut pendapatnya, dinyatakan bahwa konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan yang berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi. Konflik dapat terjadi antar individu, antar kelompok, dan antar individu dengan kelompok. Baginya, konflik dengan luar atau outgroup dapat menyebabkan mantapnya batas-batas struktural, akan tetapi di lain pihak konflik dengan luar atau outgroup juga akan dapat memperkuat integrasi dalam kelompok yang bersangkutan. Menurut Lewis A. Coser dinyatakan bahwa konflik internal menguntungkan kelompok secara positif. Ia menyadari bahwa dalam relasi-relasi sosial terkandung antagonisme, ketegangan atau perasaan-perasaan negatif, termasuk untuk relasi-relasi kelompok dalam atau in-group yang di dalamnya terkandung relasi-relasi intim yang lebih bersifat parsial. Ketiga, teori konflik Karl Marx. Karl Marx memandang konflik sebagai sisi lain dari sudut pandang bidang ekonominya. Hal ini nampak terlihat dari teori-teorinya, misalnya tentang nilai kerja. Menurut Marx, aplikasi kerja manusia merupakan hasil transformasi dari seluruh sumber nilai. Selain itu, dalam karyanya yang lain, yakni Das Kapital, Marx menunjukkan bahwa kapitalisme suatu saat akan runtuh walaupun dengan berbagai cara melakukan produksi. Masih dalam perspektif Marx memandang konflik, ia mengembangkan teori konflik dengan beberapa konsepsi, yakni konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara, di mana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan. Sebagaimana dalam masyarakat kapitalis, konflik selalu terjadi antara kaum yang memiliki dan menguasai alat-alat produksi dan dengan yang tidak atau bourgeois dan proletar. Keempat, teori konflik Max Weber. Weber lebih cenderung memandang fenomena konflik berdasarkan pemikiran rasionalitas. Weber membagi rasionalitas dalam 4 tipe, antara lain rasionalitas praktis, yakni memandang dan menilai aktivitas sosial yang berhubungan dengan kepentingan dirinya secara pragmatis dan egoistik. Kedua, rasionalitas teoritis, yakni lebih memahami terlebih dahulu realitas yang ada. Ketiga, rasionalitas substansif, yakni mengikut sertakan cara-cara untuk mencapai tujuan. Keempat, rasionalitas formal, yakni mengkalkulasikan cara-cara untuk mencapai tujuan.
Selain dasar pemikiran rasionalitas, Weber juga mengkaji fenomena konflik dalam kajian deterministik ekonomi dan stratifikasi sosial yang dibaginya menjadi kelas, status, dan partai, di mana seluruhnya juga saling berpengaruh. Teori pertukaran sosial. Pertama, teori pertukaran sosial George Humans dan teori pertukaran perilaku Peter M. Blau. George Humans dan Peter M. Blau adalah tokoh dari teori pertukaran sosial. Namun, tidak seperti George C. Humans yang membatasi analisisnya pada jenjang sosiologi makro, Peter M. Blau berupaya menjembatani pada jenjang sosiologi makro dan mikro dari jenjang analisis sosiologi. Perlu diketahui bahwa baik C. Humans maupun Peter M. Blau menilai analisisnya pada proses interaksi, namun Peter M. Blau melanjutkan analisisnya dengan membahas struktur yang lebih besar. Dalam hal ini, Peter M. Blau menunjukkan bahwa dalam proses pertukaran dasar menghadirkan fenomena yang berupa struktur sosial yang lebih kompleks. Harapan-harapan yang akan diperoleh dalam pertukaran sosial menurut Peter M. Blau yaitu: pertama, ganjaran atau penghargaan; kedua, lahirnya diferensiasi kekuasaan; ketiga, kekuasaan dalam kelompok; dan keempat, keabsahan kekuasaan dalam kelompok. Untuk jelasnya dapat dikemukakan bahwa interaksi sosial dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu didasarkan pada ganjaran atau penghargaan yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Berikutnya teori interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme simbolik menurut William James, Charles Thornton, Coley, serta John Dewey. Teori interaksionisme yang dikemukakan oleh William James dilandasi oleh aliran pragmatisme. Ia berpendapat bahwa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Menurut Charles Thornton Coley, hidup ini tidak ada perbedaan secara biologis antara manusia satu dengan yang lain. Konsep diri menurut Charles Thornton Coley disebut looking glass self karena dalam setiap interaksi sosial, seseorang yang terlibat merupakan cerminan dan yang disatukan dalam identitas orang itu sendiri. John Dewey adalah seorang pragmatisme yang menyebut sistem pemikirannya dengan istilah instrumentalisme, yaitu suatu upaya untuk menyusun suatu teori yang logis dan tepat dari konsep-konsep, pertimbangan-pertimbangan, pengumpulan-pengumpulan dalam bentuknya yang bermacam-macam. Menurut John Dewey, pemikiran manusia bertolak dari pengalaman-pengalaman dan penyelidikan yang adalah transformasi dari yang terawasi atau terpemimpin dari suatu keadaan yang tidak pasti menjadi keadaan yang pasti, sedangkan makna yang terkandung dalam pikiran manusia itu senantiasa berada dalam interaksi yang bersifat dialektik, baik dengan pengalaman maupun dengan tindakan manusia. Terakhir, teori dramaturgi. Goffman memperkenalkan dramaturgi pertama kali dalam kajian sosial, psikologis, dan sosiologi melalui bukunya The Presentation of Self in Everyday Life. Tujuan dari presentasi dari diri Goffman ini adalah penerimaan penonton akan manipulasi. Teori dramaturgis menjelaskan bahwa identitas manusia adalah tidak stabil dan merupakan setiap identitas tersebut merupakan bagian kejiwaan psikologis yang mandiri. Identitas manusia bisa saja berubah-ubah tergantung dari interaksi dengan orang lain. Disinilah dramaturgis masuk, bagaimana kita menguasai interaksi tersebut. Sekian penjelasan dari saya, selamat siang dan terima kasih.